Dulu sempat ada kasus merek yang rame yaitu geprek bensu dengan IM geprek bensu. Ya. Itu kan rame banget ya. Nah kata kamu sekarang juga ada kasus merek nih. Apakah itu mirip-mirip kayak gitu atau gimana Jis? Sama sih. Oke. Mirip-mirip nih, saling gugat lah. Saling gugat ya? Ya. Oke. Jadi ada bisnis oleh-oleh di Semarang. Oke. Ya. Semarang itu terkenal dengan oleh-oleh ini, sehingga kalau misalkan kita ke Semarang itu nggak afdol kalau nggak beli ini. Oke, saking terkenalnya nih ya. Ya, saya juga jadi penasaran, akhirnya jadi pengen beli nih. Ada bisnis namanya Bandeng Jawana Elrina namanya. Oke, bandeng Jawana Erlina. Ya, dia olahan ikan bandeng, diolah sampai si tulangnya ini lunak bisa dimakan. Oke. Jadi duri-durinya tuh bisa dimakan. Nah, dia ini berdiri dari 1980. Udah 40 tahun tuh ya lebih ya. Iya, udah lama banget. Nah, berbisnis lama, terkenal, akhirnya orang-orang ngikutin tuh jualan ikan bandeng juga. Oke. Tapi ada yang sampai meniru. Oh, sama persis. Sama persis. Bandeng apa? Bandeng Jawana Elrina juga namanya. Namanya Bandeng Jawana aja. Bandeng Jawana aja. Ya, Bandeng Jawana. Udah gitu aja. Kalau yang tadi yang pelopornya Bandeng Jawana Elrina gitu. Oh, oke. Nah, ini ditiru plek-plekan ini mah, logonya, tulisannya gitu ya, jenis tulisannya, terus kemasannya. Cuman beda warna aja gitu. Yang palsu itu yang merah, yang asli yang biru gitu warnanya. Itu mah namanya juga sama banget itu mah Bandeng Jawana, cuman nggak ada Elrinanya. Ya, bener. Nah, kasus ini tuh masih di persidangan nih. Oke. Karena belum ada keputusan lah. Siapa yang menang, siapa yang kalah nih. Oh, sekarang masih proses nih ya? Masih proses benar. Nah, tapi kalau dari segi meniru gitu ya. Jelas yang Bandeng Juwana yang palsu ini sangat meniru, harusnya sih kalah sih harusnya. Karena menirunya itu, meniru desainnya, kemasannya. Oke, desain kemasannya, logonya juga. Logonya oke. Namanya juga kan sama persis sudah Bandeng Jawana gitu ya. Iya, sama persis bener. Harusnya sih dia kalah sih, yang palsu ini kalah. Nah, tapi ada hal yang menarik nih yang bisa dibahas nih dari kasus ini nih. Oke. Jadi dua-duanya ini lolos merek. Lah, dua-duanya lolos merek? Lolos merek dua-duanya. Kok bisa sih? Nah, ini yang saya pertanyakan ke DJKI juga. Gimana nih, kok bisa dua-duanya lolos sih gitu. Kita bedah dulu deh dari nama Bandeng Jawana Elrina. Nah, Bandeng Jawana Elrina. Nah, Bandeng Jawana Elrina ini, bandeng itu kan ya ikan bandeng lah. Jawana ini nama daerah sebenarnya. Oh, nama daerah Jawana itu? Ya, jadi Bandeng Jawana ada berarti bandeng dari daerah Jawana itu. Oke. Statusnya tuh mirip kayak dodol Garut lah gitu. Iya, dodol kan satu produk yang umum lah ya. Semua orang bisa bikin dodol, semua orang bisa jualan dodol. Ya. Terus daerahnya Garut. Oh, ini dodol khas Garut kayak gitu ya. kan. Nah, dua nama itu kan harusnya nggak boleh tuh jadi nama merek. Gak boleh harusnya, gak boleh. Secara aturan DJKI kan nggak boleh tuh ya? Iya, bener. Apalagi kalau dodol mah masih mending lah, masih dodol apa sih kan bukan alami, itu olahan gitu, nama kue. Tapi kalau bandeng ini kan jenis ikan ini mah gitu. Iya, lebih nggak boleh lagi harusnya. Iya. Gitu. Nah, secara aturan Bandeng Jawana harusnya tidak boleh lolos di DJKI. Ya, tapi ini lolos ya. Ini lolos. Nah, kalau yang si brand yang pertama yang udah 40 tahun itu kan Bandeng Jawana Elrina. Ya. Berarti kan sebetulnya brandnya itu Elrinanya. Bener. Kalau dia lolos itu masih masuk akal tuh. Masih masuk akal. Bandeng Jawana Elrina. Oh, nama brandnya tuh Elrina. Kayak gitu kan. Ya. Tapi yang ini yang kedua ini yang si peniru ini kok bisa-bisanya dia diloloskan DJKI. Nah, Bandeng Jawana. Itu nama bandengnya ya udah nama ikan umum, Jawana nama daerah kombinasi.
Ya, Masa sih? harusnya sih masuk indikasi geografis itu. Mm-mm. Nah, kemungkinan sih ini staf yang memeriksanya ini kurang hafal nama-nama daerah mungkin ya di Indonesia sehingga menganggap Jawana itu nama aja gitu. Nama orang mungkin gitu ya. Iya, kayak nama orang, kayak nama ya orang asal aja orang bikin Iya. Jawana gitu. Aku juga sih awalnya ngedenger apa namanya brandnya apa Bandeng Jawana Erlina itu Jawana Erlina itu nama orang gitu. Ya, Ternyata Jawana itu nama daerah gitu ya. nama daerah sebenarnya. Oke. Nah, yang lebih serunya lagi adalah Bandeng Jawana yang peniru ini mengajukan lebih dari 200 pengajuan. Oke. Merek. 200 kelas atau apa? 200 pengajuan. Kelasnya mah kan cuman kalau total kelas DJKI kan cuman sampai 43-an lah. Kalau pengajuannya dia banyak. Iya, Katanya. iya. Bisa jadi satu kelas tuh bisa beberapa kali pengajuan dia. Jadi mulai dari restoran, kelas bandengnya, kelas bahkan pernak-pernik, kelas merchandise gitu ya. Iya. Wah banyak deh pokoknya. Iya. Dia daftarin semua tuh. Nah, itu 200 ya. 200. Sehingga wah kacau juga nih yang meniru kan gitu. Sedangkan yang asli katanya dia cuman daftar di kelas-kelas yang penting aja yang dia jalanin gitu. Kalau ini mah udah dibabat semua nih kelasnya nih. Ibaratnya ini mah udah kesannya udah kayak pengen monopoli ya. Nah, Kesannya. Ditambah juga namanya juga itu udah bermasalah sih, cuman Bandeng Jawana aja. Ya. Ditambah tadi dia apa namanya logonya, kemasannya ada yang dimiripkan dengan sama persis gitu ya. Ya, saya searching sih itu di Bandeng Jawana yang palsu ini punya beberapa kemasan memang. Ada yang sangat persis, 100% persis, beda warna doang. Dia tapi dibikin juga dia yang versi dianya sendiri bikin. Terus logonya sama, ada yang persis, ada yang versi dianya gitu. Ya ibaratnya yang berbeda kita kesampingkan, tapi yang ini yang jelas-jelas dia niru dan dia jualkan di gerainya ibaratnya kayak gitu ya. Itu jelas kita duga indikasi punya niatan jahat gitu kan. Ini mah niatan jahat. Kelihatan udah gitu. kelihatan dia niru lah. Udah kelihatan lah. Semua orang juga bisa tahu, wah ini niru pasti gitu. Iya. Nah cuman anehnya orang niru bisnis gitu ya. Kok daftar DJKI gitu. Iya. Kan orang daftar DJKI itu kan biar nggak ditiru. Bener nggak? Sedangkan dia dengan sadar, oh saya udah niru bisnis ini nih. Kok dia daftar DJKI supaya nggak ditiru orang lagi gitu. Ya sebutlah gini Jis, dia tuh bodoh, sebutlah bodoh ya. Karena tadi kan kita tuh, kamu tuh sering bilang tuh gitu kan, aduh mindset UMKM kita tuh masih suka niru. Bener. Ya kan ada brand yang sukses kita tiru, logonya miripin, kemasannya miripin gitu kan. Kenapa nggak bikin brand baru sih gitu ya? Ya. Kalau produknya sama mah nggak apa-apa gitu kan? Produknya sama nggak apa-apa, bener. Tapi kenapa harus dimiripin apa nama brandnya dan logonya, kemasannya kayak gitu ya? Nah sebutlah bodoh kayak gitu. Dia pengen niru kesuksesan orang lain dengan plek-ketiplek mengcopy desain kemasan, desain logo kayak gitu ya. Yang anehnya ketika dia daftar mereknya itu lolos. Iya, benar. Itu yang aneh bahkan dengan nama yang menurut aturan DJKI itu harusnya tidak lolos gitu. benar. Nah, benar di kasus perebutan merek Bandeng Juwana ini, Bandeng Juwana Erlina ini, harusnya pertama Bandeng Juwana itu gagal atau digagalkan mereknya oleh DJKI karena mirip sama pendaftaran yang pertama tadi. Kan Bandeng Jawana Erlina itu kan 2002 daftar mereknya baru. Habis itu ada yang niru palsu Bandeng Juwana aja itu 2020 pengajuannya. Harusnya itu kan udah bentrok tuh dari nama aja, wah mirip nih gitu. Iya. Gagalin harusnya sama DJKI gitu. Iya. Terus ditambah dia melanggar aturan juga yang kedua tuh. Yang bahwa Bandeng Jawana itu masuknya ke indikasi geografis. Kombo ya pelanggarannya. Kombo, bukan jadi merek harusnya. Iya. Gitu.
Ya itu kan kita tuh sering bilang kadang di DJK itu suka ada anomali. Nah ini nih, ini tuh salah satunya anomali. Udah mah namanya melanggar aturan sendiri kayak gitu ya. Aturan di DJKI-nya tadi namanya nama bandeng, nama kota gitu ya, nama ikan dan nama kota itu kan nama produk yang umum lah kayak gitu ya. Itu udah melanggar, ditambah itu udah nama itu tuh udah ada yang pakai. Udah ada yang pakai sebelumnya. Kok dilolosin sih gitu. Bener. Diloloskan gitu. Itu aneh gitu. Nah itu sehingga ya gimana ini mah harusnya DJK sih ngagagalin sih harusnya. Iya makanya teman-teman UMKM yang datang ke kita ketika kan kita periksa dulu tuh namanya ya. Ya. Mas ini namanya mirip dengan brand orang lain sama persis nih namanya kayak gitu. Ini kemungkinan bakal ditolak. Ih bang saya nemu ini tetap lolos kayak gitu ya. Nah benar. Malah jadi bahan debat di akhirnya kita. Iya. Kita malah jadi susah buat ngedukasi gitu kan. Iya. Jadi gak konsisten. Iya. Bener. Dan kita pun akhirnya jadi gak berani ngejamin 100% gitu kan. Karena suka ada anomali begini. Benar. Biasanya sih kita kan yaudah bang, takutnya abang penasaran dengan nama ini, ya udah kita kita daftarin aja akhirnya. Ya bener. Tapi persentasinya ini buat gagalnya tinggi kayak gitu kita bilangnya. Ya udah nggak apa-apa, ya udah kita daftarin. Kalau si ownernya nurut, ya udah paling ganti nama dan sebagainya gitu ya. Iya. Ini karena ini masih berlangsung nih kasus ini, ya harapannya sih semoga hakimnya mengerti tentang daftar merek lah. Iya. Dan harusnya sih digagalkan sini di si Bandeng Jawana ini. Ya yang niru ya. Yang niru ini harusnya. Karena satu meniru, kedua itu melanggar aturan di DJKI-nya sendiri gitu. Iya, benar. Ditambah juga tadi tuh ada yang udah jelas tuh logonya mirip. Nah, itu mah udah indikasi ini banget. Niat jahat itu mah udah kita duga, wah niatan jahat nih orang nih kayak gitu kan. Ditambah nih kayaknya pemain besar karena daftarnya banyak ya. Nah, benar. Kalau UMKM kan untuk daftar merek satu aja sangat kadang ngapain daftar merek gitu kan. Berat banget satu juga gitu. Ini mah 200 bayangkan. Kemudian juga paling banyak 3 lah ya sekali satu UMKM daftar itu ya. Ya yang super banget juga enggak sampai 200 enggak gitu. Yang kaya banget lah. Misalkan dia udah kaya nih. Bang saya mau daftar paling 2 kelas, 3 kelas. Iya. Kisarannya segitulah ya. Iya, buat yang datang ke Bundisen. Parah banget 200. Oke itu ya teman-temannya, mudah-mudahan kita bisa belajar dari kasus ini sehingga kita makin aware ya sama yang namanya legalitas merek nih. Nah, kayak gitu. Buat kita yang jujur aja udah penting banget nih daftar merek kayak gitu ya. Ini bahkan ada orang yang kesannya pengen niru itu ya. Bahkan dia juga daftar merek gitu kan. Iya. Yang niru ini bahkan juga gilanya daftar merek gitu kan. Yang berarti teman-teman yang nggak niru brand yang lain harusnya sih daftar merek tuh. Nah benar. Nah buat teman-teman yang mau daftar merek nih, segera mungkin lah. Ayo daftar merek gitu. Karena minimal kita ada bahan buat ngedebat orang yang niru bisnis kita. Nih kita udah daftar merek nih, tanggal segini, tahun segini. Kamu kapan daftar mereknya? Duluan kita kan, kita yang menang harusnya kan gitu. Iya benar. Nah buat teman-teman yang mau daftar merek silakan hubungi nomor WA yang tertera di layar. Nah kayak gitu ya teman-temannya, gampang tinggal WA aja nomor yang tadi. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye.